Dari ide jadi uang. Mungkin itu ungkapan yang pas kalau kita ngomongin ekonomi kreatif. Seperti judul bukunya John Hawkins, The Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Sekarang ini udah banyak loh yang manfaatin kreativitas untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sektor pertanian juga nggak mau kalah untuk masuk ke jalur bisnis kreatif. Biasanya, kalau bisnis kreatif itu berbasis pertanian, pastinya nggak akan jauh dari promosi sumber daya lokal. Mengangkat kearifan lokal bisa jadi media untuk membuka peluang bisnis. Potensi sumber daya lokal ini bisa kamu bungkus jadi produk yang unik dan juga destinasi wisata. Produk unik ini nggak melulu makanan dan minuman ya, tapi bisa juga fashion, kerajinan, merchandise, atau yang lainnya. Semua itu tergantung dari ide dan kreativitasmu. Dari banyaknya produk kreatif di sektor pertanian, salah satu yang paling banyak jadi pilihan bisnis bagi si pemilik usaha adalah destinasi wisata. Kenapa? Karena memasukkan kreativitas dalam frame destinasi wisata nggak cuma dikonsumsi kalangan milenial aja, tapi juga para kaum baby boomers dan juga anak-anak. Frame destinasi wisata ini bisa kamu kemas jadi tempat kuliner, edukasi, spot berfotoria, atau bisa juga gabungannya. Pertanian yang dikemas menjadi destinasi wisata yang menarik memang sudah berkembang sejak dulu. Kita coba tarik mundur beberapa tahun ke belakang. Nggak perlu terlalu jauh, sekitar 10-15 tahun lalu, cukup banyak desa wisata yang bermunculan di berbagai daerah. Bagi orang desa, kehidupan di perkampungan dengan latar belakang agraris jelas bukan hal yang menarik. Tapi berbeda dengan masyarakat perkotaan, yang tiap harinya bergelut dengan kemacetan, berangkat pagi pulang malam, bahkan sampai nggak pernah ketemu matahari, melihat pemandangan asri persawahan menjadi sangat menarik. Apalagi, ikut menanam padi dan bermain lumpur, bisa mengingatkan masa kecil dan memberi edukasi buat anak-anaknya. Memetik buah dari pohon atau ikut menyangrai kopi secara tradisional jadi pengalaman yang tak bisa diperoleh di kehidupan nyatanya. Kehidupan natural desa seperti ini tentu bisa dikemas apik menjadi paket wisata yang menarik. Konsep desa wisata ini mungkin hal pertama yang dibutuhkan bukan modal finansial, tapi desa wisata bisa terwujud dengan modal sosial yang kuat. Kerjasama dan juga kekompakan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilannya. Model desa wisata ini tentunya masih terus berkembang dengan berbagai inovasi sesuai kearifan lokal masing-masing. Zaman makin berkembang, mengemas pertanian jadi wisata menarik bisa aja, nggak serumit membangun desa wisata yang mengintegrasikan alam, lingkungan, dan masyarakat pedesaan. Mungkin cuma bermodalkan spot menarik untuk berfoto dan menarik diunggah di media sosial bisa dijual. Atau dengan modal yang cukup besar, bisa aja dikreasikan sebuah lahan pertanian yang terintegrasi untuk berwisata, edukasi, dan juga kuliner. Yuk, kita coba bahas beberapa alternatif pengembangan ekonomi kreatif berbasis pertanian. Pertama, bisnis kreatif yang mau kamu masuki ke arah kulineri. Kamu bisa berkreasi dan memadukannya dengan eksotisme daerah. Contohnya, Geblek Menoreh View yang ada di Nanggulan Kulon Progo. Di sini, pemilik usaha membuka bisnis kuliner bernuansa angkringan dengan menyuguhkan pesona Bukit Menoreh dan persawahannya. Indahnya nuansa alam ini tentunya mengundang pengunjung untuk bersuah foto. Mubazir kan kalau pesona alam ini dilewatkan? Kalau di lokasi usahamu nggak ada pesona alam yang menarik, kamu bisa menuangkan kreativitasmu dengan mendesain tempat kuliner secara apik. Misalnya aja, tambahkan ornamen-ornamen etnik khas daerah dan juga tawarkan sajian menu makanan ala desa. Gaya yang seperti ini kamu bisa jumpai di warung kopi Klothok dan Omah Cantrik. Konsep yang ditawarkan kedua destinasi kuliner ini hampir sama, tapi masing-masing punya keunikannya sendiri. Warung kopi Klothok yang ada di Jalan Kaliurang Sleman ini menjual tempat dan suasana. Tambah lagi, hidangan ala desa juga dijual di sini. Kreativitas semacam ini juga ditawarkan Omah Cantrik yang berlokasi di Nanggulan Kulon Progo. Bedanya, di sini juga dijual jajanan jadul dan keliling wisata dengan mobil VW. Lalu,
Kalau ide kreatifmu itu wisata edukasi, pengunjung biasanya diberi edukasi mengenai budidaya atau prospek usaha tanaman yang diusahakan. Edukasi bisa cuma penjelasan singkat, atau bisa jadi dikemas dalam bentuk kuliah singkat budidaya tanaman. Ada banyak contoh untuk konsep wisata seperti ini. Jogja Anggur dan Kampung Minapadi Samberembe bisa jadi gambaran buatmu. Jogja Anggur ini berlokasi di Jetis, Bantul, Yogyakarta. Saat kamu datang ke Jogja Anggur, petugas di sini akan membawamu berkeliling kebun anggur dan juga dijelaskan gimana cara budidayanya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa icip buah anggur dari berbagai varietas. Kampung Minapadi Samberembe, konsep kreasinya menawarkan produk hasil Minapadi, sekaligus wisata edukasi dengan latar persawahan dan pemandangan Gunung Merapi. Sekarang, lanjut ke jualan pemandangan sebagai ide bisnismu. Jualan pemandangan di sini nggak harus pemandangan alam luas, sawah yang membentang, atau perkebunan puluhan hektar. Bisa jadi memanfaatkan lokasi yang nggak terlalu luas, tapi penataannya dibuat menarik. Konsep ini bisa kamu temui di Swarga Bumi yang berlokasi di Desa Borobudur, Magelang. Di sini, kreativitas pemilik bisa dibilang atraktif. Mengubah lahan persawahan jadi spot berselfie yang instagenik. Desain tempatnya pun juga dieksekusi dengan sangat rapi. Terlebih lagi, ada pengaturan pola tanam padi agar tetap terlihat estetik untuk berfoto. Tempat lain yang jual pemandangan ada di Desa Wisata Teh Nglinggo, Kulon Progo. Desa wisata ini menyuguhkan pemandangan hamparan perkebunan teh. Menikmati teh dan geblek di tengah kebun juga bisa dilakukan di sini. Kalau punya modal yang cukup, kamu juga bisa mengkreasikan gagasan idealmu untuk sebuah wahana pertanian yang belum ada di lokasi tersebut. Lahan biasa bisa kamu sulap jadi lahan pertanian terintegrasi, atau pertanian dengan teknologi tinggi atau apapun idemu. Bisnis dengan mengusung konsep agrowisata seperti ini misalnya aja Kuntum Farmfield di Bogor atau Jogja Agropark di Yogyakarta. Ide kreatif yang bisa ditemukan di sini yaitu menyatukan daya tarik tempat untuk berselfie, edukasi, kuliner, dan pengalaman wisata menarik lainnya di sektor pertanian. Dari beberapa destinasi wisata tadi, tentunya masih banyak lagi tempat yang bisa dijadikan sumber inspirasi ide-ide kreatifnya. Yang jadi catatan di sini, tuangkan ide kreatifmu ke dalam bisnismu. Tapi jangan lupa, ide itu juga harus beda dengan yang lainnya. Dan satu lagi, pertanian juga bisa jadi salah satu pilihan bisnis yang menggiurkan. Moga aja info ini bisa menginspirasimu. Sekian video kali ini, ketemu lagi di video selanjutnya.